Selagi rumah itu dipakai bukan untuk dikontrakkan, bukan bisa menghasilkan profit, maka rumah tersebut tidak termasuk yang disakati. Perhiasan, sebanyak apapun perhiasan yang dipakai, misalnya di tangan ada 15 gelang, di anting kanan kiri ada 55, ada 10, kalau di kaki juga ada kanan kiri ada perhiasan, lalu di pakaian perempuan itu pakai perhiasan, rendahnya pakai emas misalnya. Selagi itu normal saja dalam suatu daerah, dalam suatu negara, itu tidak termasuk yang disakati apabila itu memang fungsinya sebagai perhiasan. Beda ketika emas misalnya di tangan dipakai buat balok di baju kanan dan kiri misalnya, karena itu tidak lazim, maka emas tersebut atau merek tersebut yang dipakai untuk balok di sebuah baju karena tidak lazim orang memakai itu, maka hal tersebut wajib untuk disakati. Kendaraan, misalnya kita mempunyai mobil 5, anak-anaknya ada 5, mobil itu dipakai semua, bukan untuk rental. Mobil itu bapaknya pakai mobil, ibunya pakai mobil, anaknya 3 pakai mobil masing-masing, maka harta tersebut yang berbentuk mobil yang dipakai untuk transportasi, bapaknya buat kerja, ibunya buat ke pasar mana, hilir mudik rapat, anaknya buat kuliah, buat sekolah misalnya, maka walaupun nilainya itu lebih dari nisab, maka harta yang berbentuk kendaraan itu tidak disakatkan. Ini dari zaman dulu, kuda-kuda yang dipakai untuk kendaraan pada zaman sahabat itu tidak disakatkan, walaupun sampai dengan nisab. Harta rampasan perang dulu juga banyak, kebun, tanah, wilayah pada zaman sahabat itu juga tidak disakatkan. Tentang kewajiban untuk zakat, di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka guna untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi harta yang dizakatkan adalah harta untuk membersihkan, zakat tersebut untuk membersihkan harta yang kita miliki, karena harta yang kita miliki 2,5% nominalnya itu adalah hak orang lain. Supaya apa? Supaya perekonomian itu tidak berhenti di 1-2 orang saja, supaya perekonomian itu berfungsi sosial, berfungsi kepada masyarakat yang membutuhkan. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah ketika mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika diutus ke Yaman, baginda Nabi bersabda, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Mu'ad bin Jabal ketika diutus oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ke Yaman, ke negeri seberang. Baginda Nabi berada di Madinah, lalu mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman.
baginda Nabi itu memberitahukan, berilah tahu kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mewajibkan zakat atas harta mereka. Itu zakat untuk orang-orang yang berada di Yaman, diambil dari orang kaya di antara mereka. Jadi orang-orang kaya di antara mereka yang berada di Yaman, lalu diberikan kepada orang-orang fakir miskin yang ada di kalangan mereka, yaitu orang-orang fakir miskin yang berada di Yaman. Ini hadis Imam Bukhari tentang bab jurus zakat, hadis nomor 1331. Jadi zakatnya dulu itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh Mu'adz bin Jabal itu tidak mengambil zakat dari Yaman dibawa ke Mekah atau ke Madinah, tidak, tetapi zakat tersebut diambil dari orang Yaman di antara orang-orang kaya, lalu diberikan kepada orang-orang miskin dan juga orang-orang yang membutuhkan, yang terdiri dari 8 asnaf yang berada di Yaman. Jadi tidak dibawa ke Mekah atau Madinah. Nah, zakat itu terdiri dari 2 unsur. Pertama yang dinamakan muzaki. Apa itu muzaki? Yaitu orang-orang yang mengeluarkan zakat, orang-orang yang membayar zakat. Dinamakan zakat itu satu kalau ada muzaki, yaitu orang yang berzakat. Kalau zakat fitrah itu wajib setahun sekali bagi setiap orang, baik tua, muda, dewasa, anak-anak, ataupun baru lahir ketika memasuki malam Idul Fitri. Itu walaupun baru lahir ketika matahari sudah terbenam di malam Idul Fitri, untuk zakat fitrah ini wajib. Untuk zakat mal adalah nanti sesuai dengan haul, itu sudah 1 tahun lalu memiliki harta itu adalah sudah cukup. Lalu yang ketiga adalah kepemilikan mutlak. Lalu unsur zakat yang kedua adalah harta yang disakati. Kalau zakat fitrah itu adalah jiwa yang disakati, jadi perorangan, per nama, per pribadi-pribadi, itu wajib mengeluarkan zakatnya. Kapan untuk zakat fitrah dikeluarkannya itu sudah diperbolehkan ketika memasuki bulan puasa Ramadan. Jadi tanggal 1 ketika matahari terbenam di bulan Ramadan itu sudah diperkenankan untuk membayar zakat fitrah. Disunahkan, jadi ada hukum sunnah. Jadi walaupun itu wajib tapi dapat mendapatkan pahala kesunahan. Itu adalah ketika memasuki pertengahan bulan, yaitu tanggal 15 bulan Ramadan. Itu ketika kita membayar kewajiban zakat fitrah, maka kita itu mendapatkan pahala kesunahan. Waktu wajib yaitu ketika memasuki malam hari raya Idul Fitri sampai dengan
imam naik ke mimbar. Jadi sampai dengan khotib naik ke mimbar. Sebelum khotib naik ke mimbar itu masih diperkenankan untuk membayar zakat fitrah. Jadi unsurnya itu ada 3. Satu, muzaki, yaitu orang yang berzakat. Lalu yang kedua adalah harta yang disakati. Harta yang disakati misalnya tadi yang 5, ada harta berharga, hewan ternak atau peternakan, hasil pertanian, hasil buah-buahan, hasil perniagaan. Itu adalah harta yang disakati. Yang ketiga, unsur daripada zakat itu adalah mustahik. Apa itu mustahik? Yaitu orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Kelompok orang-orang yang berhak untuk menerima pendistribusian zakat. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafi qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bis-sabila faridatan minallah. Orang-orang yang berhak untuk menerima zakat itu ada 8 asnaf, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Siapa saja dari 8 asnaf itu, 8 bagian itu? Yang pertama adalah lil fuqara, yaitu orang-orang yang dikategorikan sebagai orang fakir. Apa itu orang fakir? Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai mata pencaharian tetap dalam hidupnya, dalam kehidupan sehari-hari tidak mempunyai penghasilan dan juga tidak mempunyai tempat tinggal. Itu namanya orang fakir. Setelah orang fakir siapa? Lil masakin, yaitu orang-orang miskin. Apa definisi daripada miskin? Definisi daripada orang-orang miskin adalah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang hasilnya itu cukup untuk kebutuhan minimal bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Kerjanya serabutan, gajinya di bawah UMR, penghasilan lain tidak pernah. Tetapi misalnya walaupun gajinya itu di bawah UMR, ketika ada penghasilan lain sehingga hasil 1 bulan itu adalah cukup dalam hitungan minimum regional, maka orang tersebut bukan lagi termasuk miskin. Lalu orang tersebut dikategorikan miskin. Yang kedua adalah apabila mempunyai rumah tetapi rumahnya itu tidak representatif, baik rumah pribadi maupun rumah kontrakan. Dikatakan tidak representatif apabila tidak layak untuk standar di lingkungannya. Iya. Yang lain masih memakai, yang lain sudah memakai keramik, ini masih pakai restoran biasa. Lalu temboknya pada rusak, lalu tidak ada untuk maintenance, untuk memperbaiki, sehingga ada angin masuk. Kalau hujan bocor tidak bisa untuk memperbaiki. Ini termasuk dalam kategori miskin. Selain tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk dirinya sendiri, keperluannya dan juga keperluan untuk
Yang ketiga wal amilina, dan yang ketiga adalah amil, yaitu seseorang yang mencatat, yang diangkat untuk mencatat, memungut zakat dan juga mentasarufkan kepada mustahik, mendistribusikan kepada mustahik. Itu dinamakan amilin. Lalu yang keempat, mu'allaf. Apa itu mu'allaf? Yaitu mu'allaf orang yang baru masuk ke dalam agama Islam sebagai cindramata, sebagai bahan perhatian kita, sebagai tali kasih di antara kita. Jadi ketika ada mu'allaf, jangan dilihat orang itu kaya atau miskin. Ketika dia itu baru masuk Islam, maka orang tersebut dinamakan mu'allaf. Mu'allaf. Iya, kenapa? Kalau orang mu'allaf, maka berhak untuk mendapatkan bagian daripada zakat sebagai cindramata, sebagai tali kasih, sebagai rasa untuk memperkenalkan di antara sesama umat Islam. Rekening aku dikirimnya kemana? Lalu yang kelima adalah rikob. Apa itu rikob? Rikob adalah budak atau hamba sahaya, yaitu seseorang yang mengikuti majikannya tapi tidak mempunyai kemerdekaan, tidak bisa menentukan dirinya sendiri, tidak bisa menentukan pendapatnya sendiri, tidak bisa menentukan kemerdekaannya sebagai seorang mukallaf. Jadi mengikuti anjuran, perintah, dan bisa diperjualbelikan oleh majikan. Itu yang dinamakan rikob. Keenam, siapa yang berhak untuk mendapatkan bagian daripada zakat? Yaitu ghorimin. Siapa itu ghorimin? Yaitu seseorang yang mempunyai tanggungan, mempunyai hutang sampai dengan malam hari raya, misalnya masih mempunyai tanggungan hutang yang tidak bisa dibayarkan. Tanggungan hutang itu adalah untuk keperluan pokok sadang, yaitu tentang pakaian yang sopan, pakaian yang menutup aurat, pakaian yang standar dalam kehidupan sehari-hari terpenuhi. Jadi mempunyai baju yang dipakai untuk ibadah, mempunyai baju yang dipakai untuk kerja, memiliki baju yang dipakai untuk tidur, memiliki baju yang dipakai untuk bermain, olahraga dan lain sebagainya. Ketika untuk kebutuhan itu tidak tercukupi dan mempunyai hutang, maka berhak untuk menerima zakat. Lalu yang kedua, mempunyai hutang untuk keperluan papan. Keperluan papan dalam hal ini adalah untuk keperluan tempat tinggal, yaitu rumah yang representatif. Jadi bukan hutang untuk keperluan rumahnya dimegah-megahkan, padahal misalnya sudah cukup dengan yang ada. Ketika dimegah-megahkan punya hutang, maka itu yang lebih standar daripada keperluan, maka tidak termasuk orang yang ghorimin, tetapi mereka memang mempunyai standar keinginan yang lebih cenderung untuk berfoya-foya misalnya. Dan yang ketiga adalah mempunyai hutang untuk keperluan makan.
keperluan makan di sini ditetapkan dalam pemerintah itu adalah keperluan makan 4 sehat 5 sempurna. Berbeda lagi ketika seseorang mempunyai hutang tetapi setiap hari misalnya makannya di teko, Ya udah servis aja. setiap hari makannya di mangki, Udah ke toko kan. setiap hari makannya yang jauh di Lipo misalnya, di tempat-tempat yang Udah jangan tidur kuliner. lagi. Nah, orang-orang yang punya hutang untuk makan Bergerak, semacam itu bergerak. bukan termasuk kategori Makanya jangan. ghorimin. Tapi Ya udah. ghorimin adalah orang yang punya hutang untuk makan, untuk sandang, untuk apa dalam kategori yang normal kehidupan orang-orang biasa sesuai dengan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Sita yang beli gorengan. Lalu yang ketujuh, orang yang berhak untuk menerima zakat, pendistribusian zakat adalah sabilillah. Berarti dibuat. Sabilillah di sini mempunyai arti adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dulu orang sabilillah ketika zaman perang, zaman Rasul adalah ketika orang-orang itu ikut perang sabil, ikut berperang untuk memperjuangkan agama. Ketika dalam kondisi aman, maka orang-orang yang berjuang dalam menegakkan agama itu mengajarkan agama, menyebarkan agama, berdakwah untuk agama, maka orang-orang tersebut disebut dalam kategori sabilillah. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu seseorang musafir. Kalau dulu itu banyak musafir. Musafir adalah orang yang berjalan bukan untuk perjalanan maksiat. Misalnya sekarang ada yang berjalan ke Mekah, ke Madinah untuk haji. Itu kan ada di dalam TV. Kemarin juga ada orang dari Pesona sudah berangkat. Nah, ideal itu karena kalau haji mendaftar itu kan 45 tahun baru mendapatkan porsi. Sedangkan misalnya dihitung sekarang umurnya sudah 50 tahun, 50 tahun, 60, 70, 80, 90. Nah, prediksi itu umurnya itu tidak sampai 90 prediksi. Karena kebanyakan orang sekarang itu kan mempunyai umur itu 70, 60 sampai dengan 70 tahun. Makanya haji dengan jalan kaki. Nah, orang-orang yang ibnu sabil, musafir dalam perjalanan ini apabila kehabisan bekal, maka orang-orang tersebut itu berhak untuk mendapatkan bagian daripada zakat, diambilkan daripada zakat. Nah, orang-orang tersebut ada 8 asnaf, sebanyak 8 bagian yang tadi termasuk orang-orang yang mendapat bagian tentang zakat. Lalu zakat hewan ternak di sini, nah, itu ada unta. Apabila punya unta 5 ekor, maka zakatnya itu 1 ekor. Apabila ada sapi 30 ekor, maka zakatnya itu 1 ekor. Untuk peternakan namanya. Ada kambing, misalnya 40, maka zakatnya itu adalah 1 ekor. Orang itu dikategorikan itu untuk berzakat apabila satu orang-orang yang mempunyai syarat wajib untuk berzakat, satu adalah muslim atau Islam. Jadi orang yang mempunyai kewajiban untuk berzakat, satu adalah orang Islam. Kita pulang.
Lalu yang kedua, kewajiban zakat itu kepada orang yang merdeka. Ini dalam hal ini adalah zakat mal dan zakat fitrah. Ketika itu orang Islam dan orang itu merdeka, bukan hamba sahaya, maka mempunyai kewajiban untuk berzakat. Ketika hamba sahaya, maka tuannya yang membayarkan zakat. Lalu yang ketiga, hartanya itu adalah milkut tam, yaitu hartanya itu adalah mempunyai kepemilikan secara sempurna. Orang mempunyai pabrik, tetapi pabriknya itu kepemilikannya itu tidak sempurna. Tidak sempurna itu bagaimana? Hartanya boleh diambung, minjem kepada bank. Itu namanya bukan kepemilikan sempurna. Nah, sampai kapan bisa membayar zakat? Adalah sampai kepemilikannya itu sempurna. Jadi hartanya itu, harta yang wajib dizakati yang 5 tadi itu adalah kepemilikan yang sempurna. Jadi kepemilikan yang tidak ada sangkut paut antara hukukul adamiyyin, tidak ada sangkut hutang piutang antara sesama manusia. Kalau masih ada hutang piutang, maka dibayarkan dulu hutangnya, setelah itu baru dihitung. Keempat, harta tersebut adalah mencapai 1 nisab. 1 nisab adalah setara dengan 98,9 gram emas, atau dikalikan menjadi 99 gram emas. Itu namanya 1 nisab. Dari yang harta yang tadi, yang 5 tadi. Jadi harta yang bukan perhiasan yang dipakai, harta yang bukan tanah, yang bukan bukan yang dipakai untuk perniagaan, rumah yang bukan dipakai misalnya, itu sudah 1 nisab. Nisab tadi. Lalu yang kelima adalah harta tersebut sudah memasuki 1 haul kepemilikannya. Jadi kepemilikan sempurnanya, kepemilikan sempurna untuk seseorang, kepemilikan pribadi itu sudah 1 tahun. Dihitung misalnya dari Syawal sampai ke Syawal lagi, Januari sampai ke Januari lagi. Itu yang dimaksud adalah kepemilikan yang sempurna. Itu terkait dengan zakat. Baik, kalau ini sudah siang,